tidaknya jamaah masjid. Kalau subuhnya masih satu soft itu tidak penuh, maka ya masih seperti itu kekuatan. Tapi kalau nanti jamaah subuh itu sudah seperti Jumatan, itu pun cobi untuk pasangan dengan cacah kira warga sekitar sini yang durasi bisa jalan kaki. Laki-laki tidak head, karena ada laki-laki yang selalu menstruasi itu dia tidak pernah datang ke masjid. Jadi kita maklumi ya, karena dia sedang menstruasi. Laki-laki sehat tidak menstruasi, kira-kira kalau dicacah itu masjid ini muat membuat dan mengaku kalau sudah kaum masyarakat sekitar ini kira-kira penuh masjid, berarti kekuatan kaum muslimin hendaknya penuhnya masjid. Atau paling tidak seperti Jumatan. Biasanya kalau kondisi Jumatan kita tidak ada masalah. Nah, kalau subuh kita seperti Jumatan, maka insya Allah gambaran kekuatan kaum muslimin itu masjid. Itu yang pertama. Jadi Nabi membangun masjid. Yang kedua, Nabi mempersatukan kaum muhajirin dan ansar. Itu yang dilakukan yang kedua. Kaum muhajirin adalah penduduk Mekah yang pindah ke Madinah. Kaum ansar adalah penduduk Madinah yang membantu menerima kaum muhajirin untuk tinggal di Madinah. Kaum muhajirin itu bisa terjadi dari suku Quraisy, suku keluarganya Nabi, atau suku-suku yang lain. Intinya adalah kalau kaum Ansar, kaum Madinah, baik suku misalnya Bani Taif, Bani Hudair dan seterusnya, yang kemudian ini dipersatukan. Karena memang di Arab itu ada beberapa suku yang sejak zaman Jomajujo. Kita tidak mengatakan sejak zaman Majapahit karena Majapahit tidak ada di sana. Sejak zaman dahulu sudah berseteru. Apa itu? Salah satunya suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj itu dipersatukan oleh Rasulullah ketika momentum hijrahnya Nabi. Jadi setelah bangun masjid, maka yang kedua adalah mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Lalu setelah itu nanti Nabi membuat atau menyusun piagam Madinah. Piagam Madinah. Nah, piagam Madinah ini agak jarang dibahas oleh para ustaz, para mubalik biasanya. Memang agak panjang. Piagam Madinah itu kesepakatan kaum muslimin dengan Rasulullah sebanyak 47 pasal. Itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Muhammadin Nabi Rasulullah bainal mu'minina wal muslimina min Quraisy wa ahli Yathrib wa man tabi'ahum falhiqa bihim wa jahada ma'hum. Ini adalah ketetapan dari Muhammad, Nabi dan Rasulullah antara kaum mukmin dan kaum muslim dari bangsa Quraisy dan ahli dan penduduk Yathrib, dan siapapun yang mengikutinya dan berusaha penuh untuk menegakkan jalan. Yang kedua, pasal 2, innahum ummatun wahidatun min dunas. Kami semua atau kita semua adalah umat yang satu tanpa membeda-bedakan manusia. Dan seterusnya. Ini adalah agama Madinah. Nanti ada larangan mencuri, larangan berzina, larangan menzalimi sesama, larangan untuk ini dan sebagainya. Jadi pada saat Nabi hijrah kita bilang, maka sesungguhnya dakwah yang kita lakukan juga harus melakukan sebuah kesepakatan semacam itu. Saya tidak tahu kalau piagam Madinah itu sesungguhnya kalau dalam konteks kenegaraan itu kan ditiru oleh bangsa kita, oleh father founding kita, pendiri bangsa ini melalui piagam Jakarta. Piagam Jakarta yang dilakukan sebelum kemerdekaan, ya, tanggal 22 Juli 1945. Itu yang nanti kemudian tersusun dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, ya, bahwasanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka